Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, senang bisa berjumpa kembali. Mari bersama-sama sebelum kita datang, belajar dan membaca firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan sudah adakan dan berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur semuanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kiranya firman-Mu datang untuk setiap kami dan menguatkan kami, menasihati kami. Bahkan buat kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, beban berat, Tuhan beri kami kekuatan dan jalan keluar. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita kembali membaca firman Tuhan. Judulnya adalah Jadilah Tenang. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami ketidaktenangan dalam hidup ini. Saya diingatkan dengan satu lagu yang cukup lama, namun menjadi satu lagu yang legend untuk kita seringkali menyanyikannya di dalam ibadah-ibadah kita. Lagunya itu seperti ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sungguh lagu ini sangat menguatkan kita hari-hari ini. Bahwasannya saya dan saudara tidak berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Tuhan datang untuk memberikan ketenangan buat kita. Bahkan Dia memegang tangan kita dengan kuat, dengan teguh. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita cenderung mencoba untuk dapat mengendalikan segala sesuatunya dengan baik. Namun ketika segala sesuatunya tidak dapat berjalan dengan baik, maka kecenderungan kita menjadi marah, menjadi panik, bahkan kita kecewa, dan kita mungkin juga dapat menyalahkan orang-orang sekitar kita. Yang parahnya adalah kita dapat menyalahkan Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan. Jangan-jangan juga segala persiapan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh kita dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, bahkan di dalam rumah tangga kita, sedemikian rupa kita atur adalah cara kita untuk mengantisipasi besarnya rasa ketakutan kita. Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun kita hidup berdampingan di dalamnya. Apakah segala persiapan-persiapan kita dalam menghadapi pandemi ini itu salah satu cara untuk kita mengatasi ketakutan kita? Mari kita bersama-sama lihat dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan
itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ini adalah ungkapan dari seorang yang bernama Ayub. Kerinduan Ayub untuk selalu mengalami kehadiran dan perkenanan Allah tampaknya dikalahkan dengan rasa takutnya yang sangat besar. Seakan kini Allah itu telah meninggalkan dirinya. Tentu Ayub tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami pergumulan, masalah yang sangat berat. Apa yang dia sudah kumpulkan, apa yang dia sudah raih, bahkan anak-anaknya, keluarganya yang sedemikian rupa dia jaga sebaik mungkin, dia harus kehilangan. Ketidaktenangan kita dalam menghadapi segala sesuatu itu akan dapat berakibat fatal. Ketika kita tidak tenang, maka dampaknya, akibatnya sungguh tidak baik. Sebaliknya, jika saya dan saudara itu memiliki yang namanya sikap tenang, maka kita dapat melakukan banyak hal. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ketika kita memiliki ketenangan, maka kita bisa raih bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketenangan itu mendatangkan kesehatan buat kita. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dalam versi firman Allah yang hidup, katakan sikap yang tenang memanjangkan umur, iri hati memendekkannya. Hati yang tenang bukan saja membuat kita enjoy, membuat kita aman, nyaman, tapi hati yang tenang juga mampu memberikan kepada kita kesehatan. Sikap tenang seseorang ternyata itu dapat dipengaruhi oleh pergaulan. Karenanya, perhatikanlah dengan siapa hari-hari ini kita berteman. Dengan siapa hari-hari ini kita bergaul, berkomunitas. Amsal pasal 22 ayat 24 sampai dengan 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jika kita memiliki komunitas, memiliki teman, sahabat yang cepat sekali gusar, yang cepat sekali gasrak gusruk, yang mudah panik, mudah marah, maka kita pun dapat menjadi seperti mereka, menjadi seperti komunitas tersebut. Di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan 22, kalau Bapak Ibu Saudara melihat di sana ada sebuah cerita di mana Saul itu menanti-nantikan kedatangan Samuel. Ya, kedatangan Samuel. Kenapa? Karena dia terancam. Raja Saul kehilangan sebuah kesabaran di tengah-tengah keadaannya yang saat itu sangat terjepit, sangat terancam. Lalu akhirnya dia mengambil sebuah keputusan sendiri, membakar korban kepada Allah. Sejatinya korban kepada Allah itu hanya dapat dipersembahkan, dibakar oleh Samuel, seorang nabi pada waktu itu. Nah, lihat baik-baik, ketidaksabaran Raja Saul itu sudah melukai hati Allah. Bahkan mendatangkan bencana bagi kerajaan Israel yang dipimpinnya. So, karena itu ketidaktenangan sama dengan artinya ketidaksabaran. Ketika kita mulai tidak tenang, maka kita cenderung akan menjadi seorang yang tidak sabar. Yang kedua, ketenangan adalah buah dari kebenaran. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Coba perhatikan dalam kalimat ini. Akibat kebenaran ialah ketenangan.
Wow, ternyata ketika saya dan saudara itu sungguh-sungguh bisa tenang, saya percaya karena kita sudah menemukan sebuah kebenaran di dalamnya. Dan kebenaran yang saya maksudkan di sini adalah punya nama dan sangat berkuasa untuk menolong hidupku dan hidupmu, bahkan menyelamatkan kita. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6 katakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi artinya ketika kita memang sungguh-sungguh mau hidup dalam ketenangan, maka kita pun harus hidup dalam sebuah kebenaran. Dan kebenaran sejati tidak ditemukan dari dalam dunia ini. Kebenaran yang sejati itu hanya kita peroleh ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Karena Yesus Kristus bukan saja hadir untuk menyelamatkan, tapi dia juga mau datang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Matius pasal 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Amin. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita supaya jiwa kita tenang? Sekalipun banyak pergumulan, sekalipun pandemi COVID-19 ini belum berakhir, sekalipun mungkin kita masih bergumul buat pekerjaan suami kita, bergumul buat masa depan anak-anak kita, kita masih bergumul untuk usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan, bahkan berdoa juga bergumul buat banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang kita sedang hadapi bersama dengan keluarga inti atau keluarga besar. Mari perhatikan baik-baik. Biarlah kita hidup dalam kebenaran Tuhan supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan. Dalam Matius pasal 14 ayat 27, Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya di sini, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 31 juga katakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yesus berkata kepada muridnya, dan saat itu Yesus mengajak untuk Petrus berjalan di atas air menghampiri dirinya. Namun di tengah perjalanan ternyata Petrus merasakan angin yang sangat kencang. Mungkin dia merasakan ombak, air yang mulai membasahi tubuhnya. Dan dia mulai ragu dan tidak percaya. Akhirnya dia tenggelam. Dan Yesus mengangkat Petrus. Dan lihat apa yang Yesus katakan. "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang bimbang, perhatikan baik-baik. Orang yang bimbang, jangan pernah berharap engkau akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, ketenangan itu diperlukan untuk dapat berdoa. Untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa intim dengan Tuhan dalam saat-saat itu kita, dalam ibadah-ibadah kita kepada Dia. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Jadilah tenang dikatakan supaya saya dan saudara dapat berdoa. Amin. Bukankah kita membutuhkan doa setiap saat bersama dengan Tuhan? Yang pertama, saya dan saudara harus memiliki ketenangan. Yakobus pasal 1 ayat 8, ayat terakhir buat kita. "Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya." Ternyata ayat ini menjadi closing buat kita. Kenapa kita tidak tenang? Karena hati kita bercabang. Kenapa hati kita tidak tenang? Karena kita selingkuh. Kita menduakan Tuhan. Bahkan menomorsekiankan Tuhan. Tuhan tidak menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Makanya kita tidak tenang. Coba evaluasi
introspeksi diri kita. Coba bicarakan dengan keluarga kita. Kenapa keluarga kita tidak tenang? Kenapa saya tidak tenang? Ternyata karena kita menomorduakan Tuhan. Kita mendua hati. Tidak sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan. Dalam jalan Tuhan, dalam firman Tuhan. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi Raja utama dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka ketidaktenangan itu akan hilang, akan sirna karena diganti dengan kebenaran sejati itu. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah firman Tuhan buat kita bersama-sama. Saya rindu biarlah firman ini bukan hanya menjadi sebuah knowledge, pengetahuan buat kita dari minggu ke minggu, tapi menjadi sebuah remah karena kita percaya dan melakukannya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Firman Tuhan datang bagi setiap kami, bahkan bagi hamba-Mu. Jadilah tenang. Biarlah kami berkata kepada hidup kami harus tenang. Karena kami mau percaya hanya kepada Tuhan saja, sumber kebenaran sejati dalam hidup kami. Kalau hari-hari ada umat-Mu yang sedang mengalami ketidaktenangan, hamba berdoa Tuhan, merdekakan mereka Tuhan dari ketidaktenangan. Dan mereka boleh kembali kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang putranya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya kita dapat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita. Bagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita. Saya percaya mereka pun pasti akan dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin.